Kelompok-kelompok kadrun terus memanfaatkan kegentingan situasi COVID ini untuk membangun kebohongan tentang apa yang mereka sebut sebagai invasi Cina ke Indonesia. Saya kutipkan saja ya tulisan-tulisan yang seolah berbasis laporan intelijen itu dalam bahasa saya. Jadi digambarkan bahwa sejak awal COVID, akhir 2019 sampai Juni 2021, jumlah tentara Cina yang masuk ke Indonesia dengan sepengetahuan dan restu pemerintah Jokowi sudah mencapai 14 juta orang. Targetnya pada 2024 sudah akan ada 100 juta warga Cina masuk ke Indonesia. Bayangkan, 100 juta warga Cina. Setiap kali pemerintah memberlakukan PPKM atau PSBB, pada saat itulah tentara merah Cina akan masuk ke Indonesia. Dalam skenario besar ini, jumlah warga Cina akan mencapai pada titik di mana mereka akan menguasai Indonesia dan menyingkirkan warga pribumi. Mereka melakukan ini dengan pertama-tama melumpuhkan dan menguasai instansi keamanan, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Langkah berikutnya adalah melumpuhkan ekonomi. Dengan kebijakan-kebijakan PPKM, ekonomi rakyat dan ekonomi pribumi akan melemah. Pemerintah akan membuka lebar investasi Cina. Dan berbeda dengan investasi asing lain, Cina bukan hanya akan mengirimkan modal, namun juga mengirimkan manusia. Mereka juga menguasai media massa. Rakyat pribumi akan diperbodoh dengan sistem pendidikan daring. Rakyat pribumi juga akan dijauhkan dari agamanya. Mereka tidak boleh memakmurkan masjid, dilarang sholat berjamaah, dilarang sholat Jumat, dilarang mengaji. Umat Islam dilarang mudik, umat Islam dilarang umroh dan naik haji agar tidak bisa berkumpul dengan umat Islam internasional. Yang lebih mengerikan adalah kedatangan tim kesehatan Cina juga dilengkapi dengan vaksin yang disiapkan sebagai racun pembunuh yang mematikan. Apa yang menjadi tujuan mereka adalah apa yang disebut sebagai depopulasi rakyat pribumi Indonesia. Terakhir, waspadai modus baru yang dilakukan gerakan pembasmian pribumi dengan berpura-pura sebagai tim sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Begitulah narasi-narasi yang kini terus disebarkan melalui beragam media komunikasi. Seperti yang saya katakan, bagi mereka yang berakal sehat dan banyak membaca, seluruh argumen tentang invasi Cina ini sangat tidak masuk di akal. Cina tidak memerlukan Indonesia sebagai negara koloni mereka. Cina tentu saja senang kalau bisa menjadi mitra dagang Indonesia, karena Indonesia merupakan pasar besar dan memiliki sumber daya alam luar biasa. Seperti saya katakan, buat kita yang berakal sehat, cerita semacam ini akan dilihat sebagai sekedar imajinasi liar yang menggelikan. Masalahnya, bagi mereka yang tak berakal, kisah-kisah provokatif ini bisa menjadi landasan kebencian yang akan terus tumbuh. Karena itu, mari terus gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita terus gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat.